Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rehan dengan NIM 22021 150 2021 dari kelas A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4. Baik, selanjutnya adalah gambaran proyek. Yang pertama adalah studi awal. Berdasarkan hasil dari cek lokasi telah diperoleh telah diperoleh beberapa studi awal yang peduli. Pertimbangkan di mana sebagai pengelola, penghawaan, pencahayaan, audio, dan waktu merupakan masalah yang sering terjadi di dalam bioskop. Dari segi penghawaan, sering terjadi perbedaan yang signifikan dari dalam tempat pemutaran film dengan luar. Tidak semua tubuh manusia dapat beradaptasi dengan cepat, terutama dengan penghawaan buatan atau AC, karena setiap individu itu berbeda. Dari segi pencahayaan juga sering terjadi kebocoran cahaya. Ketika ada beberapa orang yang datang terlambat memasuki ruangan pemutaran film, selain di dalam studio, di luar pun pencahayaan sangat penting, terutama di lorong bioskop. Dari segi audio juga memiliki masalah yang terbilang hamper. Hampir semua bioskop mengalami yakini penyebaran suara yang kurang merata, sehingga ada beberapa tempat yang sering dihindari oleh pengunjung. Selanjutnya adalah tema ecotech, arsitektur. Dipilih dalam perencanaan ini berdasarkan isu dan permasalahan yang telah dibahas di atas dengan fokus utama perencanaan yaitu interior, bentuk, dan ramah lingkungan. Yang pertama adalah fokus interior. Dipilih agar pengguna lebih merasakan manfaat dari bioskop serta merasakan kenyamanan yang optimis pada saat menonton tersebut. Fokus bentuk dipilih karena bioskop dirancang agar menghasilkan bangunan yang ikonik serta merasakan kenyamanan yang optimis pada saat menonton tersebut. Fokus bentuk dipilih karena bioskop dirancang agar menghasilkan bangunan yang ikonik atau landmark sebagai simbol Kabupaten Goa yang menolak adanya eksploitasi alam. Yang ketiga adalah fokus ramah lingkungan. Fokus ramah lingkungan dipilih agar bioskop menimbulkan dampak yang minim terhadap ekosistem lingkungan dan menekan konsumsi energi di dalam desain, mulai dari eksterior dan interior. Adapun tujuan dan kriteria desain, yang pertama, eh, membuat bangunan ikonik atau sebagai simbol Kabupaten Goa, karena lokasi yang saya ambil adalah berada di Kabupaten Goa, lebih tepatnya di Jalan Tun Abdul Razak. Yang kedua, menjadi contoh bangunan yang peduli terhadap lingkungan, seperti penggunaan material dan hemat energi. Yang ketiga, menerapkan pendekatan ecotech arsitektur pada perancangan bioskop yang menerapkan prinsip exploring struktur, energi matters, dan civil symbolism. Selanjutnya adalah ruang lingkup desain. Ditekankan pada perancangan bioskop berbagai tipe, sehingga semua kalangan masyarakat dapat menikmati manfaat dari bangunan bioskop ini. Dalam perancangan ini tidak hanya menekankan pada fungsi utama bioskop, namun juga pada fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi bioskop ini, seperti retail UMKM dan food court, fasilitas penunjang yang tidak kalah pentingnya yaitu tempat parkir. Ruang lingkup pendekatan yang digunakan adalah ecotech arsitektur dengan menerapkan prinsip exploring struktur, energi matters, dan civil symbolism. Bisa kita lihat di sini contoh desain ecotech arsitektur. Selanjutnya, analisa pendekatan konsep. Ecotech arsitektur adalah pendekatan yang dibutuhkan dalam perencanaan ini dengan tujuan untuk membangun pola pikir yang kritis terhadap lingkungan. Ecotech arsitektur merupakan penggabungan antara sustainable arsitektur dengan high arsitektur. Adapun tujuan utama dari ecotech arsitektur adalah memastikan dampak negatif dari kegiatan pembangunan seminimal mungkin dari pendapat tersebut, maka akan dihasilkan suatu bangunan yang ramah lingkungan dan hemat energi. Prinsip ini berkaitan dengan struktur suatu bangunan. Tema ecotech arsitektur bermain dengan struktur yang mampu mempengaruhi bentuk dan estetika bangunan.
Struktur tidak hanya menjadi elemen utama berdirinya sebuah bangunan, namun juga menjadi unsur estetis bagi bangunan tersebut. Ada beberapa prinsip desain untuk menonjolkan pendekatan ekotech arsitektur ini. Yang pertama adalah scattering white light, merupakan suatu sistem yang memasukkan sinar matahari ke dalam interior bangunan sebagai pencahayaan alami. Jadi, pencahayaan mampu menghasilkan kesan di dalam bangunan ketika cahaya memasuki bangunan. Yang kedua adalah energi matters. Prinsip ini memiliki tujuan untuk memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitar bangunan. Dengan kata lain, menggunakan kata konservasi energi, air, dan lingkungan. Prinsip ini berkaitan dengan energi. Selanjutnya adalah urban responses. Dalam tema ekotech arsitektur, keseimbangan perlu dijaga. Keseimbangan prinsip ini mengarah pada green arsitektur yang memiliki definisi tidak mengganggu kondisi alam yang sudah ada, pencegahan terjadi global warming, dan sebagai objek percontohan tentang cara merawat lingkungan dengan baik. Yang terakhir adalah sipil simbol. Prinsip ini mengedepankan mengenai turut serta masyarakat di sekitar bangunan dalam proses perencanaan bangunan tersebut, sehingga dengan cara ini objek perencanaan melalui desain yang dibuat mampu menciptakan kondisi yang harmonis. Itulah tadi 4 prinsip desain untuk menonjolkan pendekatan ekotech arsitektur. Selanjutnya, analisis lokasi. Baik, setelah saya menganalisis lokasi terkait aksesibilitas dan sirkulasi, ada beberapa potensi-potensi pada lokasi ini yang menjadikan lokasi ini layak untuk dibangun bioskop. Yaitu di sekitar saya terdapat beberapa fasilitas publik, terdapat pusat perbelanjaan, dan dekat dengan area pendidikan. Jadi, ketika kita membangun bioskop ini, ada beberapa potensi yang bisa kita jadikan acuan ketika kita ingin membangun bioskop ini. Jadi, eh, lokasi ini sangat tepat untuk dibangun bioskop. Yang pertama, ada akses Jalan Tun Abdul Razak, yaitu jalan utama untuk menuju perbatasan Kota Makassar. Yang kedua adalah jalan akses dari Goa ke Samata. Yang ketiga adalah akses jalan menuju eh, menuju Kota Makassar, yaitu perbatasan antara Goa dan Makassar yang tadi saya bilang. Selanjutnya, analisis lokasi atau potensi wilayah. Jadi, set saya terletak di Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Goa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ada beberapa potensi-potensi yang dapat kita lihat di sini, yaitu di sebelah utara pada lahan kosong, pada lahan ini terdapat lahan kosong dan rumah warga. Di sebelah timur terdapat lahan kosong, dan di sebelah barat terdapat Pertamina Jalan Tun Abdul Razak, dan di sebelah selatan adalah Jalan Tun Abdul Razak. Jadi bisa kita lihat di sini adalah potensi-potensi yang ada pada dekat lokasi tersebut, yaitu terdapat pusat perbelanjaan, kampus, dan kompleks rumah warga. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya adalah analisis lokasi vegetasi dan topografi. Baik, vegetasi pembatas menjadi pembatas fungsi antar bangunan dan pembatas area tapak. Jadi pada desain ini saya akan menambahkan pembatas atau fungsi antar bangunan dan pembatas area tapak. Jadi menambah vegetasi di depan site untuk menyerap polusi dari arah jalan, karena lokasi saya berada di pinggir jalan, jadi saya akan menambahkan vegetasi di depan site untuk menyerap polusi dari arah jalan menuju site, sekaligus sebagai area hijau di depan site. Adapun topografi, kondisi permukaan tanah pada lokasi sebagian besar sudah dibersihkan dan diratakan dengan timbunan tanah baru. Jadi sangat cocok untuk dibangun bangunan bioskop. Selanjutnya, analisis lokasi utilitas kebisingan aroma. Baik, lokasi dengan intensitas kebisingan tinggi, karena lokasi saya berada di
dekat pinggir jalan. Jadi lokasi lahan dekat dengan bangunan perbelanjaan dan restoran makanan cepat saji yang kurang dari radius. Jadi eh, lokasi saya berada di sekeliling pusat perbelanjaan, baik itu restoran, eh, kampus, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah aroma. Terdapat pembuangan sampah di depan site yang dapat mengganggu ke area site. Kebisingan terbesar terdapat di depan site atau jalan utama, Jalan Tun Abdul Razak. Kebisingan utama berasal dari aktivitas kendaraan dan lalu lintas di Jalan Tun Abdul Razak. Kebisingan sedang terdapat di samping kiri site atau rumah warga. Kebisingan terendah berasal dari arah timur dan utara site. Adapun respon meletakkan area privat pada bagian yang mendapat kebisingan paling rendah, yakini di bagian belakang site. Jadi eh, ketika kita ingin membangun, ketika saya ingin membangun bioskop ini, saya memprioritaskan bangunan saya pada bagian belakang belakang site agar kebisingan tidak terlalu tinggi ketika kita eh, membangun sebuah bioskop. Selanjutnya, analisis lokasi view. Di site terdapat terlihat dengan jelas dari arah selatan, barat, dan tenggara, arah depan site yang berbatasan dengan jalan utama. Eh, Membuat adapun output yang akan saya realisasikan adalah membuat area landscape di bagian depan site untuk menjadi daya tarik pada bangunan. Meletakkan fasad utama menghadap ke bagian depan site agar langsung mendapat view terbaik dari site. Jadi pada analisis lokasi view ini saya akan bangunan saya, mengarahkan fasad saya ke jalan utama agar mendapatkan view terbaik, agar orang-orang dapat melihat bahwa di sini ada bioskop. Selanjutnya, baik, kita melangkah ke analisis site. Adapun rencana penggunaan lahan atau site. Tujuan analisa, menganalisis penggunaan lahan atau site sesuai regulasi yang diterapkan mengenai besaran koefisien dasar bangunan atau KDB, koefisien wilayah terbangun atau KWT, ruang terbuka hijau atau disingkat dengan RTH, dan garis sepadan bangunan atau disingkat dengan GSB. Adapun dasar pertimbangan terkait pada data-data lokasi yaitu RT RW Kabupaten Goa mengenai tata bangunan dan perencanaan serta penggunaan lahan. Baik, kita melangkah ke koefisien dasar bangunan atau KDB. Jadi berdasarkan RT RW Kabupaten Bangunan Goa menyatakan ketentuan koefisien dasar bangunan atau KDB sebesar 60%. Oleh karena itu, rencana penggunaan wilayah pembangunan gedung bioskop memanfaatkan semaksimal mungkin dari besaran KDB tersebut, sehingga luas total yang ada pada set saya adalah dikali dengan 60% KDB, yaitu 15.933 meter persegi dikali 60% sama dengan 9.117.186 meter persegi. Jadi luas total set saya yang ingin dibangun adalah 9.000 meter persegi. Adapun ruang terbuka hijau atau RTH berdasarkan RT RW Kabupaten Goa menyatakan ketentuan ruang terbuka hijau atau RTH sebesar 30%. Oleh karena itu, pembangunan gedung bioskop memanfaatkan besaran minimal dari RTH tersebut, yaitu 30%. Bisa kita lihat di sini. Eh, Adapun GSB atau garis sepadan bangunan berdasarkan ketetapan yang berlaku dalam perencanaan bangunan mengenai garis sepadan jalan, besaran dari GSB ini bergantung dengan seberapa lebar jalan utama yang ada dibagi dua dan ditambah satu untuk luasan GSB. Diketahui total lebar jalan dari dua jalur dan jalan raya adalah 16 meter dengan lebar 8 meter masing-masing jalur, sehingga lebar jalan raya seperdua ditambah satu, jadi 16 meter persegi dibagi dua tambah satu jadi 9 meter. Baik, adapun output. Dalam upaya untuk mengoptimalkan perencanaan arsitektural bangunan bioskop secara optimal, penting untuk mempertimbangkan secara seksama pemanfaatan lahan tersebut. Penggunaan besaran lahan yang seoptimal mungkin akan memberikan keleluasan dalam mendesain struktur bangunan yang sesuai dengan kebutuhan, seperti ruang parkir yang memadai, jalan akses yang mudah, dan ketersediaan area terbuka yang nyaman bagi pengunjung. Selain itu, merencanakan penggunaan lahan
secara efisien juga akan memungkinkan pengembangan fasilitas bioskop yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan cara ini, tidak hanya aspek fungsional bangunan yang terjamin, tetapi juga dampak positif eh, bagi lingkungan sekitar bagi lingkungan sekitar dapat terwujud. Selanjutnya, konsep zoning site. Baik, kita lihat di sini gambaran lokasi saya. Jadi, pada lokasi saya yang terdapat area publik adalah bagian depan site, yaitu bisa kita lihat di sini, area publik yang dekat dengan jalan raya dan area privat berada di tengah-tengah dan area belakang berada di service area belakang. Selanjutnya, konsep ruang. Pada bioskop utama ini memberikan fasilitas dengan teknologi, yaitu dengan pemberian efek sesuai dengan film yang diputar atau air, angin, asap, kursi ikut bergerak. Bioskop PPIP ini dibuat dengan suasana family time dengan target pengguna yaitu masyarakat sekitar yang merindukan suasana nyaman bersama keluarga. Untuk kedua tempat ini juga menggunakan full peredam dari lantai, dinding hingga plafon. Adapun konsep struktur, baik bisa kita lihat di sini substruktur penggunaan berfile. Jadi pondasi yang saya gunakan pada bangunan saya ini adalah pondasi berpile, merupakan salah satu pondasi yang sangat kokoh bagi bangunan 3 sampai 5 lantai beserta tidak membutuhkan saluran drainase dengan kedalaman 5 meter. Bisa menahan bangunan dengan 5 lantai karena lokasi sekitar keadaan tanahnya cukup keras. Struktur atap. Baik, adapun struktur yang saya pilih di sini adalah struktur atap space frame. Atap space yang saya pilih adalah space truss. Space truss adalah atap atap space truss adalah struktur atap rangka ruang yang terdiri dari elemen-elemen linear yang dirakit secara 3 dimensi. Struktur ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya ringan, mudah diproduksi dan diangkut, mudah dipasang, durasi konstruksi lebih pendek, hemat tenaga kerja, hemat material. Atap spestra sering digunakan untuk bangunan dengan bentang panjang yang tidak memiliki penyangga seperti gudang, stadion, dan hanggar pesawat terbang. Cara kerja atap spestra adalah dengan mendistribusikan beban secara 3 dimensi. Sambungan antara elemen tidak memikul momen atau torsi, sehingga masing-masing elemen hanya memikul beban aksial tarik atau tekan. Bisa kita lihat di sini contoh dari atap spestras. Selanjutnya adalah konsep utilitas. Baik, untuk sistem air bersih, air yang didistribusikan ditampung di tandem atas dan didistribusikan ke seluruh bagian bangunan melewati sak bangunan. Sistem penyediaan air bersih menggunakan sistem penyaluran air tertutup dengan sumber air berasal dari mata air yang ada di sekitar tapak dan menggunakan air hujan yang dikumpulkan untuk mengairi landscape. Adapun air bersih, air kotor, dan listrik semua melewati sub bangunan dengan tujuan memudahkan perawatan serta pengawasan terhadap saluran tersebut. Air hujan, talang resapan ground, tank, saluran distribusi. Adapun listrik, PLN, meteran distributor atau saklar stop kontak. Selanjutnya adalah konsep fasad bangunan. Jadi pada fasad bangunan saya ini adalah yang saya pilih adalah konsep fasad kayu. Konsep fasad kayu adalah penggunaan kayu sebagai kulit kedua pada bagian depan bangunan. Fasad kayu dapat memberikan tekstur dan irama linear pada bangunan serta melengkapi gaya arsitektur kontemporer dan tradisional. Fasad adalah bagian depan bangunan yang terdiri dari pintu, jendela, dan bagian-bagian lainnya. Fasad merupakan bagian penting dari bangunan karena dapat memberikan kesan pertama bagi siapa saja yang melihatnya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan kayu untuk fasad yaitu paparan sinar UV dan pelapukan, perawatan rutin untuk mempertahankan tampilannya, pelapis alternatif seperti pelapis bubuk atau pelapis kayu untuk proyek-proyek mengutamakan ketahanan dan perawatan minimal. Selanjutnya adalah eh, konsep bubble diagram. Bisa kita lihat di sini konsep bubble diagram saya adalah yang terdapat lobby. Bisa kita lihat di sini lobby, terus masuk ke
studio satu, studio 2, studio 3, studio 4, dan adapun area-area privat yaitu yang berwarna orange bisa kita lihat di sini. Selanjutnya adalah konsep kebutuhan ruang dan besaran ruang. Bisa kita lihat di sini nama ruang, jumlah ruang, kapasitas, dimensi ruang, dan total luas. Yaitu studio satu dengan jumlah ruang satu dengan kapasitas 120 orang dengan dimensi ruang 15 kali 18 meter. Jadi total luas 13.050 meter persegi. Begitupun dengan studio lainnya. Bisa kita lihat di sini ruang-ruang yang lain. Baik, selanjutnya adalah set plan. Bisa kita lihat di sini set plan saya yaitu eh, memperbanyak atau melakukan pendekatan terhadap lingkungan. Jadi saya memberikan tumbuhan-tumbuhan pada area-area parkir supaya pengunjung dapat eh, diberikan kesan alami ketika pengunjung datang ke bioskop tersebut. Bisa kita lihat di sini tampak depan bioskop saya. Ini atap space space terasnya. Ini bagian parkir mobilnya dan ini sebelah kanan bagian parkir mobil dan sebelah kiri bagian parkir motor. Adapun tampak samping kirinya bisa kita lihat di sini. Ini tampak samping kanannya, bisa kita lihat. Dan ini tampak belakang pada bangunan saya. Baik, itu saja hasil dari presentasi saya atau hasil dari tugas akhir saya. Eh, Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.